welcome to my channel. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami yang bernama Viva Tamala. Albi, Sheila, Nita, Farla, dan Lua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita presentasi. Karena terkadang kita sudah menyiapkan materinya, kita sudah menguasai materinya, terus kita berusaha untuk pede, tapi masih saja ada hal yang membuat presentasi kita itu tidak menarik dan membosankan. Nah, apa saja hal-hal itu? Mari kita bahas. The impressive opening presentation. Salah satu kunci sukses presentasi adalah the impressive opening presentation atau pembukaan presentasi yang mengesankan. Opening presentation ini nantinya akan menentukan mood kita selaku presenter dan mood audiens selama presentasi berlangsung. Jika kita membuka presentasi dengan menampilkan raut wajah yang muram, bukan muram sih, menampilkan raut wajah yang datar tanpa ekspresi, lalu kita tidak menyapa hangat para audiens, kita tidak menampilkan senyuman, maka audiens pun enggan memberikan atensinya kepada kita. Lain halnya jika kita membuka presentasi dengan raut wajah yang ceria, lalu kita menampilkan senyum cemerlang kita, dan kita menyapa hangat para audiens, maka audiens pun akan tertarik dan antusias terhadap apa yang akan kita sampaikan nantinya. Contoh yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Di sini saya akan membawakan presentasi saya. Contoh yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya akan membawakan hasil diskusi kami. Eye contact and gesture. Hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi selanjutnya adalah eye contact and gesture. Eye contact and gesture adalah dua hal yang saling melengkapi. Melalui eye contact and gesture, audiens akan tahu apakah kita selaku presenter ini sudah merasa percaya diri dan menguasai materi atau belum. Maka dari itu, ketika kita melakukan sebuah presentasi, tatapan mata kita diusahakan mengarah kepada audiens disertai dengan gesture yang mana akan memaksimalkan penyampaian materi tersebut sehingga audiens pun akan mudah memahaminya. Contoh yang salah. Jadi di sini tuh kita membahas tentang materi yang sudah diberikan oleh dosen. Contoh yang benar. Jadi di sini kita akan membahas materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Loud, firm, and clear voice. Suara yang lantang, tegas, dan jelas adalah kunci utama keberhasilan suatu presentasi. Jikalau kita presentasi itu menggunakan suara yang pelan, maka audiens pun akan merasa jengah dengan presentasi yang kita lakukan. Mereka akan bosan, bahkan akan ada banyak yang tertidur. Lalu, bila kita melakukan presentasi dengan suara yang lantang, suara yang keras, dan jelas, maka mereka akan mendengarkan apa yang kita sampaikan secara saksama. Atensi mereka akan sepenuhnya tertuju pada kita selaku presenter. Contoh yang salah. First materi is the point of timer. Timer is Contoh yang benar. the first point is timer. Clear to PPT. Hindari berbicara dengan slide. Seringkali topik pembicaraan terlalu terfokus pada isi slide dari presentasi, sehingga tanpa disadari, presentasi hanya disampaikan dengan membaca slide. Gunakan slide hanya sebagai alat untuk menjelaskan poin presentasi. Selebihnya, kita harus mengembangkan presentasi secara lisan. Contoh yang salah. Method untuk yang pertama word for word translation, yang kedua literal translation, yang ketiga faithful translation, yang keempat semantic translation. Contoh yang benar. Jadi di sini kita akan membahas tentang metode-metode translation. Yang pertama itu ada word for word translation. Nah, jadi word for word translation ini adalah
sense of humor, Humor saat menyampaikan presentasi digunakan untuk memecah kesunyian dan kekakuan selama presentasi. Humor yang digunakan tidak boleh terlalu panjang dan hanya digunakan sebagai speaker atau pemecah suasana. contoh yang salah, Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan angkat tangan dan menyebutkan nama serta NIM. Saya ingin bertanya. Silahkan. contoh yang benar, Jadi sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jika Anda ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan NIM serta angkat tangan. Saya izin bertanya boleh? Kamu nanya. Nah, sudah tahu kan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam presentasi? Nah, oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.